Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bersama-sama untuk muhasabah ya. Setelah sekian waktu perjalanan kegiatan pesantren bahagia. Ya, mohon untuk Zoom mic-nya bisa di mute dulu ya, teman-teman semuanya. Ya, mohon untuk dijaga mic-nya. Baik, kawan-kawan, perjalanan berapa waktu ini tentu kita punya hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, seorang lagi, tentu setiap kita punya hasil yang berbeda. Dan hasil yang berbeda itu tentu juga nanti akan sesuai dengan apa yang pernah kita niatkan, sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai masing-masing. Di awal dulu apa yang sudah kita niatkan, kemudian dalam proses berjalan waktu kita telah diajarkan bagaimana agar kita punya cara ataupun manajemen dalam hal ibadah bersama dengan Ustadz Umar. Bersama dengan Ustadz Tata, kita belajar bagaimana memanage diri kita masing-masing dalam materi manajemen diri. Setiap orang itu punya potensi yang berbeda. Namun ketika potensi yang berbeda itu betul-betul dikeluarkan sesuai dengan potensinya masing-masing, maka akan menjadi dahsyat luar biasa. Kemudian bersama dengan Ustazah Hina, kita diajarkan ilmu terkait dengan keuangan syariah, tentang akad, dan insya Allah nanti akan pada materi bagaimana agar kita bisa lunas amanah ya. Tunggu saja nanti di materi berikutnya, insya Allah ya akan terus bersambung materi ini. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah mari kita mengevaluasi, melihat ke dalam diri kita masing-masing, tidak lagi melihat kepada orang lain. Sejauh mana aktivitas ibadah kita, sejauh mana aktivitas kepedulian kita kepada orang lain. Salah satu yang membuat rezeki itu datang bertubi-tubi adalah manakala kita senantiasa memikirkan orang lain, manakala kita hobi berbagi, manakala kita suka memberi. Itu adalah langkah bagaimana kita ngebuka pintu-pintu rezeki yang rezeki itu bisa datang berkali-kali lipat. Ketika kita belajar dengan ilmu rezeki instan, bagi yang sudah punya bukunya, maka teman-teman diminta untuk mempersiapkan diri, belajar betul-betul ketika satu saat kita butuh rezeki dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang instan, maka dengan sedikit amalan saja, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malam hari ini saya coba akan mengulas kembali di buku Manut Quran karena panduan kita adalah buku Manut Quran teman-teman semuanya ya. Yaitu ada di halaman 270 terkait dengan pengingat diri. Kami ingin sampaikan bahwasanya ada satu riwayat dari Zaid bin Thabit Rasulullah SAW bersabda, ini cukup kemudian betul-betul jadikan pegangan untuk aktivitas kita ya. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Menjadikan kefakiran itu ada di kedua pelupuk matanya. Dan ia tidak akan mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya. Jadi ketika dunia ini menjadi orientasi tujuan kehidupan kita, maka yang akan kita peroleh adalah justru kebalikan dari apa yang sedang kita kejar. Justru yang kita dapatkan adalah segala urusan kita itu malah nggak kelar-kelar. Segala urusan kita itu dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya urusan pasti nggak kelar. Kalaupun kelar hasilnya nggak baik, hasilnya nggak memuaskan. Seringkali barangkali kita begitu. Sekali lagi, ketika kita melakukan sebuah amal, sebuah aktivitas yang orientasinya adalah dunia, dunia itu seperti apa misalnya? Orientasi dunia itu maksudnya begini, teman-teman. Misalnya kita melakukan ibadah ya karena ingin dipandang menjadi orang baik. Dinilai agar kita itu seolah-olah orang yang soleh dan solihah. Seolah-olah orang yang taat. Kita beribadah di saat mendekati pemilihan misalnya. Agar dianggap menjadi baik. Agar dianggap menjadi orang yang soleh, solihah. Padahal itu semua dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan. Dalam rangka untuk mendapatkan harta. Dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Justru kebalikannya, Allah yang nanti akan mencerai-beraikan. Jadi urusannya itu justru malah tambah semrawut. Maka coba nanti kita cek dalam aktivitas kita sehari-hari, ketika urusan kita itu runut, lancar gitu ya, ada saja kemudahan-kemudahan dari Allah, maka berarti Allah berikan kita kebaikan. Namun sebaliknya, ketika yang ada adalah keruwetan, habis dari satu ruwet muncul lagi keruwetan berikutnya, habis lepas dari satu persoalan datang lagi persoalan berikutnya, seolah tidak pernah selesai. Bisa jadi karena memang Allah bikin seperti itu, bikin kayak benang itu benar-benar ruwet, nggak pernah kelar, nggak pernah selesai. Karena apa? Ya karena tadi segala urusan kita akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah bikin seperti itu, maka siapa yang bisa menolaknya? Maka siapa yang bisa lepas darinya? Tidak ada. Maka dari awal kami sampaikan dulu bahwasanya orientasi kita bukanlah dunia, tapi orientasi kita adalah akhirat. Ibadah kita itu bukan untuk dunia, ibadah kita adalah untuk akhirat. Terkait kita minta dunia kepada Allah, dunia yang kita minta itu adalah sebagai wasilah untuk kita memperbaiki ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita lebih bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa berbagi dan memberi kepada banyak orang. Jadi bukan untuk sekedar kita cari nama, kita cari panggung, bukan ya. Dan bahkan ini yang kemudian perlu kita waspadai. Allah jadikan kefakiran itu berada di kedua pelupuk matanya.
Artinya yang ada dalam pandangan matanya itu hanyalah sebuah kekurangan setiap hari kurang. Merasa kurang, merasa fakir, merasa butuh. Mau dikasih berapapun, merasa kurang. Kenapa? Karena yang dia lihat adalah kefakiran. Yang ada di hadapannya adalah kefakiran. Serba kurang. Sehingga rasa syukur itu pasti hilang. Kenapa? Karena merasa dirinya kurang, merasa dirinya tidak punya ini, merasa tidak punya itu, merasa minder dan sebagainya, sehingga rasa syukur itu hilang dari dirinya. Dan orang-orang yang merasa miskin, merasa fakir, merasa kurang dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia akan ngoyo, apa tuh bahasa ngoyo? Dia akan benar-benar all out untuk mengejar itu dunia. Bahkan kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, dari pagi sampai pagi lagi. Itu yang dia kejar, itu yang dia rasakan. Seolah-olah orang melihat bahwa orang itu diberikan banyak harta oleh Allah, tetapi sebenarnya Allah sedang mengujinya. Allah sedang berikan dia kesibukan-kesibukan. Ya, coba dicek Bu Rahmawati ya, di mic-nya Bu Rahmawati barangkali ya. Ya, jadi sekali lagi yang kedua tadi adalah Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang orientasinya dunia ini hanya akan mendapatkan sesuai dengan jatahnya masing-masing, sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Sehingga tidak akan melebihi dari apa yang Allah tetapkan. Dan itu tentunya adalah ya cukup bagi dirinya saja. Tetapi karena tadi yang ada di pandangannya adalah kefakiran, yang ada di hadapannya adalah serba kurang, maka rasa syukurnya itu akan hilang. Ini ketika orientasi kehidupan kita adalah dunia. Namun sebaliknya, ketika orientasi kehidupan kita adalah dunia akhirat, untuk kebaikan kita setelah nanti meninggal dunia, untuk kehidupan kita kelak berada di akhirat, maka Allah yang akan mengumpulkan urusannya, Allah yang akan mempermudah urusannya, Allah yang akan mengerjakan urusannya. Pakai contoh begini, sebuah pekerjaan secara apa namanya logika barangkali selesai dalam waktu 2 sampai 3 jam. Tetapi saat itu kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 jam. Sebagai contoh misalnya kita melakukan negosiasi dengan orang lain yang biasanya normal kita butuh waktu 3 sampai 5 jam untuk negosiasi. Satu ketika Allah yang menghandle segala urusan itu, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali kita ketemu negosiasi 1 jam clear selesai. Yang biasanya perjalanan ke satu tempat kita butuh waktu 2 3 jam. Tetapi Allah permudah, Allah persingkat. Hanya 30 menit, 1 jam kita udah selesai, udah sampai di tempat tujuan. Jadi Allah selesaikan urusan itu. Allah permudah. Kenapa? Allah yang megang kendalinya. Dan kemudian Allah jadikan kekayaan itu ada di hatinya. Artinya hatinya selalu merasa kaya. Meskipun hanya punya uang 100.000, tapi hatinya kaya. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan 100.000 itu dianggap kecil. Mudah untuk memberikan kepada orang lain. Sangat enteng untuk berbagi. Kenapa? Karena hatinya merasa kaya. Beda dengan yang merasa miskin tadi. Jadi dalam dalam hatinya tidak pernah merasa kekurangan. Sehingga rasa syukurnya itu memenuhi relung hatinya. Dan sebagaimana rumusnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika seseorang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Maka rezekinya akan terus berlipat ganda, ya. Dan yang terakhir, justru dunia
akan tunduk, akan datang dalam keadaan hina. Jadi justru dunia yang kemudian menghibah kepada diri kita untuk kita pegang, untuk kita manfaatkan. Jadi tatkala kita tidak lagi mengejar dunia, maka justru dunia akan datang kepada diri kita dalam keadaan hina. Sebagai contoh begini teman-teman. Orang-orang itu kadang sibuk mengejar kupu-kupu. Dia lari ke sana kemari, dia kejar kupu-kupu, dia berusaha, dia tangkap dia. Tapi susah didapat. Ada satu lari ke sana, ada lagi satu lari ke sana kemari gitu ya. Butuh energi ekstra, butuh energi besar untuk mendapatkannya. Dikejar terus ya. Padahal kita bisa bikin itu taman, kita bisa ciptakan taman yang banyak bunganya, itu pasti akan datang dengan sendirinya. Kupu-kupu akan datang. Tidak perlu kemudian kita kejar, kupu-kupu yang akan mendatang. Begitu juga dengan diri kita. Ketika rezeki itu tidak kita kejar lagi, maka justru rezeki yang akan datang pada diri kita. Ketika dunia tidak lagi kita kejar, maka dunia yang akan datang pada diri kita dalam keadaan hina. Contoh lain lagi misalnya, bagaimana cara kita nangkap ayam? Apakah kemudian kita kejar-kejar lari-lari sama seperti kupu-kupu tadi? Tidak. Tapi justru kemudian kita kasih pakan, kita giring agar dia mendekat, baru kemudian kita bisa dapatkan itu ayamnya. Kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang dalam, yang terkadang kita itu tidak sadar bahwa ternyata orientasi kita itu masih orientasi dunia. Kita masih haus akan kekuasaan, kita masih haus akan pujian orang lain agar kita seperti ini, seperti ini. Itu yang kemudian menyelimuti diri kita tanpa kita sadari. Itulah yang kemudian membuat kita jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa untuk meminta, yuk setiap hari kita evaluasi diri kita. Setiap hari kita evaluasi, setiap malam. Adakah kata-kata kita yang nyakitin hati orang hari ini? Adakah tindakan-tindakan kita yang merugikan orang lain hari ini? Adakah perbuatan-perbuatan kita yang menjauhkan diri kita dari Allah? Adakah perbuatan-perbuatan kita yang membuat kita lalai dari Allah dan seterusnya? Kita evaluasi tiap hari. Ketika ada kesalahan dengan orang lain, kita minta maaf. Dan ketika ada orang lain yang salah dengan diri kita, segera kita maafkan di malam hari itu. Barangkali kita masih ingat satu orang sahabat yang ketika itu termasuk orang yang luar biasa. Amalannya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Ya dia sholat, tahajud, puasa, dan seterusnya. Tetapi ada satu amalan yang tidak dilakukan oleh sahabat yang lain. Apa itu? Ketika di malam hari, dia selalu memaafkan seluruh kesalahan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi dia clearkan di malam hari itu. Ketika dia tidur, dia tidak lagi ada beban salah kepada orang lain. Dan ketika dia tidur, tidak ada lagi beban kesalahan orang lain kepada dirinya. Dia clearkan selesai di malam hari itu. Maka ketika pagi hari insya Allah rezeki akan berdatangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kemudian kita lanjutkan lagi gitu ya, masih di halaman yang sama gitu ya. Masih terkait dengan tujuan dari kehidupan kita, yaitu ada di Quran surah Al-Isra gitu ya, ayat 17 dan 18. Saya bacakan artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia atau kehidupan yang sekarang, maka kami segerakan baginya apa yang dia minta itu di dunia saat ini. Yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ya. Jadi ketika seseorang menghendaki kehidupan dunia, maka ia akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia minta. Namun di akhirat tidak akan mendapati apapun kecuali dalam keadaan tercela dan terhina masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, kemudian masih ada di ayat yang lain saya bacakan sekalian.
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, jadi kebalikannya, ya, kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Jadi ketika menghendaki kehidupan akhirat, maka Allah akan berikan kehidupan dunia, akan diberikan keuntungan-keuntungan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya ketika menghendaki kehidupan dunia, maka Allah hanya bagikan separuh saja bagiannya, dan di akhirat tidak akan mendapatkan apapun, gitu ya. Maka bagi teman-teman yang terkadang melihat orang lain seolah-olah, gitu ya, seolah-olah lebih baik kehidupan dunianya ketimbang diri kita, jangan khawatir ya teman-teman, ya. Bisa jadi orang-orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, tetapi mereka senantiasa seolah-olah diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bisa jadi itu adalah bagiannya di dunia, sehingga nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun juga. Kenapa? Karena sudah Allah berikan. Apa yang dia minta dunia, oke, semuanya diberikan. Terakhir sebelum nanti kita ke sharing dan diskusi, teman-teman, saya perlu sampaikan bahwa kunci dari segala aktivitas kita, dari segala keberhasilan aktivitas kita, baik itu ibadah ataupun ikhtiar dunianya, yaitu terletak pada komitmen. Masih di buku yang sama, di halaman 212 ya, terkait dengan komitmen. Jadi ketika seseorang punya keinginan, maka itu dibutuhkan kesungguhan. Kesungguhan itulah yang kemudian kita sebut sebagai komitmen. Sebagai contoh misalnya, orang yang ingin berangkat atau ingin diajak jalan-jalan. Apa yang terjadi? Dia dari mulai malam hari itu sudah mempersiapkan, sudah prepare. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk komitmen dia. Lalu kemudian dia tidur dan pagi-pagi hari dia bangun. Agar apa? Agar tidak ketinggalan. Ini sebagai bentuk komitmennya. Maka begitu juga dengan aktivitas harian kita terkait dengan ibadah kita, maka juga sama. Ketika kita punya komitmen, maka insya Allah yang akan kita peroleh adalah sebuah sebuah kesuksesan dalam ibadah tadi. Ya, digambarkan seorang karyawan itu dapat diterima kerja, gitu ya. Itu karena ada sebuah komitmennya. Komitmen untuk bekerja dengan baik, bersungguh-sungguh, dan tentunya dapat dipercaya. Maka orang ini bisa diterima di sebuah perusahaan. Seorang pedagang misalnya, ya akan berhasil jika punya komitmen untuk setiap hari menawarkan produk dagangannya, promosi, posting, share, kayak gitu. Jadi ada komitmen untuk melakukan transaksi setiap harinya. Komitmen untuk belajar, komitmen terkait dengan manajemen, komitmen belajar terkait dengan marketing, dan seterusnya. Termasuk teman-teman yang ingin lunas utang juga ada komitmennya. Untuk apa? Untuk melunasi utangnya. Terus belajar, ya. Terus belajar dan praktek terkait dengan keilmuan bagaimana agar seseorang bisa dilunaskan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin belajar, ingin berangkat ke Baitullah, maka tentu komitmen untuk senantiasa belajar dan memantaskan diri agar bisa berangkat ke Baitullah. Begitu seterusnya. Artinya, kunci dari keberhasilan sebuah amal ibadah itu terletak pada komitmennya. Teman-teman, termasuk di pesantren bahagia, teman-teman dari awal sudah kita minta komitmennya. Yuk, kita komitmen selama 6 bulan. Kita belajar bareng-bareng di sini. Kita praktek bareng-bareng di sini. Kita hilangkan ego kita. Kita sama-sama belajar yuk bagaimana agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita belajar bagaimana agar kita menjadi orang yang bahagia, bisa membahagiakan orang lain. Kita belajar menjadi orang baik, bisa membuat orang lain menjadi baik. Kita belajar bagaimana agar setiap hari kita berinteraksi dengan Quran. Kita belajar bagaimana setiap hari agar kita bisa apa namanya silaturahmi dan istiqomah. Begitu seterusnya.
kita dari awal sudah kita minta untuk komitmennya. Termasuk juga teman-teman belajar bagaimana memanage waktunya. Ketika kita wayahnya belajar, oke kita belajar. Ketika wayahnya kita praktek, kita praktek. Ketika wayahnya kita bekerja, oke kita bekerja. Begitu seterusnya. Insya Allah, ketika komitmen ini kita jaga, maka apa yang selama ini kita rencanakan, target-targetnya insya Allah akan terpenuhi. Baik, demikian kawan-kawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasabahnya nanti setelah sharing kita akan tutup dengan doa bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut nanti dengan sharing ya. Barangkali ketika ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, teman-teman boleh cerita sharing terkait dengan aktivitas ibadahnya. Satu pekan terakhir ini seperti apa? Silahkan nanti bisa di-sharingkan ya. Apakah ada kendala, apakah ada hal yang harus ditingkatkan, diperbaiki, nanti bisa disampaikan. Silakan diharapkan nanti bisa raise hand ya. Ya, silakan nanti sambil menunggu yang lainnya. Ada yang mau lebih dulu, monggo. Bu Ais ya, Bu Ais ini raise hand. Silakan Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ustadz mau sharing dulu nih, mau nanya. Tadi kan kata Pak Ustadz, kita harus belajar dari diri diri kita dulu gitu ya. Nah, saya suka kadang gini ya Pak Ustadz, saya udah berusaha misalkan kalau ada orang yang merasa menjengkelkan gitu ya, saya udah mikirnya, ah biarin lah, jangan jangan udah biarin 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 gitu atau gimana lah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ngeliat lagi terus dia itu jengkel, kadang kita kita itu suka gimana ya, ada gerutunya gitu. Tapi di hati kita itu ingin berusaha, saya nggak mau gitu gitu Pak Ustadz, itu kenapa ya? Padahal saya udah berusaha, misalkan saya nggak mau kayak gitu, punya pikiran gitu gitu. Tapi kalau udah ngeliat atau di hadapan, kadang ada rasa jengkel gitu Pak Ustadz. Nah, gimana itu Pak Ustadz? Iya, iya ini memang apa namanya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang di dunia ini tuh lengkap ya. Jadi ketika orang lain itu mau apa namanya menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang baik, nggak pengen ada prasangka ke orang lain. Hujan tuh datang, hujan tuh datang, orangnya nyebelin, jengkelin itu ya. Buat kita itu, wah kayak gimana nih sikap kita ini? Nah itu emang itu bagian dari ujian yang harus kita lalui. Apakah kemudian respon kita ini akan apa namanya tetap slow saja atau memang kita akan merespon dengan respon yang tidak baik gitu ya. Ya, tadi sarannya bagaimana agar kita terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang ini adalah bagian dari ujian. Contoh begini misalnya, ada orang yang pengen belajar sabar tapi ada saja hal yang membuat diri kita itu nggak sabar melihat apa namanya tetangga kita, anak-anak kita, ruangan berantakan dan sebagainya. Jadi kita itu kayak gimana nih kerjaan karyawan juga nggak beres-beres gitu ya. Belum lagi kendala di luar sana itu kayak membuat kita itu kayak, waduh gimana nih bisa sabar nggak ya? Nah itu kayak begitu. Jadi termasuk tadi kita itu pengen baik tapi ada aja orang-orang yang nyebelin, yang jengkelin datang kepada diri kita. Jadi kita anggap ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita ketika kita belum mampu untuk mensikapinya dengan baik, lebih baik kita hindari lebih dahulu. Ya, kita hindari, kita jaga jarak lah dalam bahasanya seperti itu, tidak harus mendekat. Tapi kalau kita sudah
bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol ego dan emosi kita, ya fine fine saja, tidak masalah kita apa namanya dekat dan terus berinteraksi dengan orang-orang ini tidak masalah. Seperti itu Bu Ais. Nanti tetap ada kok ya ujian-ujian termasuk Bu Ais pengen jadi sabar itu terus ada aja dari pasangan kita, dari anak-anak kita yang membuat kita itu jadi wah kok nggak sabar nih ya gitu. Insya Allah seperti itu Bu Ais ya. Oh iya Pak Ustadz, soalnya ini apa ya, ini partner kerja saya gitu ya. Mm-mm. Pada dia itu gimana gitu ya, saya kadang susah ngungkap. Padahal kalau dia misalkan eh, biasa atau gimana, itu saya perasaan udah hilang aja gitu, rasa Mm-mm. jengkel keselnya udah gitu ya. Ah, Iya, jadi mungkinnya eh, enjoy lagi. Tapi dia tuh gitu lagi, aduh bikin enak lagi. iya. Ada jadi Makanya tadi eh, mending betul. menghindar gitu ya Pak Ustadz Iya, ya. kalau memang belum bisa menata hati dengan lebih baik, udahlah kita hindari dulu. Kita minimalisir untuk berbenturan lebih dahulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita paksakan untuk kita berbenturan, ketemu, ya nanti membuat mood kita jadi nggak enak. Kalau mood kita jadi nggak enak, yang kena itu bukan diri kita, tapi orang lain yang seharusnya nggak ada salahnya, orang lain yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ikut kena juga, karena mood kita jadi jelek gitu. Iya, 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 makasih Pak Ustadz. Iya, nggak Iya, apa, sekali dihindari dulu lah kalau memang belum siap. Tapi insya Allah nanti kita akan terus belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa membuka diri dan ya, nggak ada problem dengan orang lain. Orang lain itu mau salah, mau berbuat baik sama kita, kita tetap seperti ini. Orang lain mau berbuat nggak baik sama kita tetap seperti ini. Nanti ke depan kita akan ada di fase-fase itu. Jadi no problem kayak gitu. iya, iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Nah, Oke, kalau baik. berhubung untuk apa rutinitas itu ya Pak Ustadz, Mm-mm. Insya Allah eh, kalau sholat sunnah qobla ba'da itu ya, jadi walaupun kita lagi gimana Pak Ustadz, mikirnya udah karena kita ngerasa lagi ada ngejar waktu gitu misalkan ya, Mm-mm. saya sholat padunya aja gitu. Tapi pas udah waktunya saya nggak bisa Pak Ustadz. Pasti ya saya sunat gitu ya. Iya, iya. Karena merasa gimana ya, merasa saya kebutuhan itu kalau enggak saya merasa nggak enak gitu ya. Mm-mm. Terus kalau sholat duha, alhamdulillah Pak Ustadz ya, sama gitu. Kalau nggak lupa, kadang kita sekali-kali suka ada lupanya. Terus kalau sholat tahajud, ada beberapa kali saya kesiangan gitu ya, walaupun saya Mm. udah bangun, ya Allah saya bangunkan, pas bangun nggak tahu itu mata suka ada aja gitu ya. Pas ini Allahu Akbar gitu ya. Tapi hati emang sih merasa kesel gitu ya. Ih kenapa Ya, kita ya. teh gitu kan. Kadang pikiran gitu ada gitu ya. Terusan Alhamdulillah kalau masalah rezeki, saya walaupun lagi ada atau nggak ada atau gimana, eh, udah mulai gimana ya, eh, bang belas gitu ya kalau Mm. bahasanya, tenang-tenang aja lah gitu. Dan saya yakin karena yakin dengan apa Allah itu pasti membantu kita gitu walaupun Mm-mm. keadaan kita lagi gimana. Jadi emang lebih lebih enjoy lah gitu ya. Bosan nggak Mm-mm. mikirin kok ini buat besok atau apa gimana gitu. Sekarang udah nggak banyak pikiran gitu ya. Alhamdulillah saya juga Ya, bersama suami gitu kalau ada apa-apa saling ini mengingatkan gitu ya. ya. Kan Mm. tadinya emang sih kadang kita berbenturan gitu ya, beda pendapat atau gimana. Tapi alhamdulillah sekarang saya bersama suami jadi saling ngingetin gitu kalau ada apa-apa udah biarin tenang aja atau apa gitu ya, walaupun saya selama ini mau di kerjaan kayak kan sekarang bareng-bareng sama suami ya, atau Iya. Mm. mau di rumah atau usaha apa gitu kan. Jadi kalau apa-apa alhamdulillah saya udah satu paham, mulai satu Mm. paham gitu ya. Tadinya emang sih bertolak belakang banget Pak Ustadz. Mm-mm. Makanya saya kalau ada apa Manut Quran gitu ya, pokoknya yang kayak S12 atau apa gitu. Suami kadang, Bu, kenapa?
belum jum gitu. Ya ini lagi ini katanya mati lampu. Oh iya. Jadi selalu ngingetin dia itu semangat gitu. Hmm. Sok gak apa-apa. Nah, jadi ngizinin gitu ya. Jadi Iya. enak lah saya mau sampai jam berapa atau apa gitu. Izin suami itu benar Pak Ustadz ya. Saya mencari ridho suami, Iya, ridho betul. Allah gitu Pak Ustadz. Ya, insya Ya Allah ketika makasih. dijalankan dengan bareng-bareng, lah insya Allah nanti apa namanya rezeki itu akan datang dengan bertubi-tubi, datang dengan sendirinya tanpa diminta itu datang. Karena apa? Karena rezeki akan datang pada sebuah keluarga yang baik, dan rezeki datang pada keluarga yang apa namanya tidak pernah ada ribut di rumahnya. Ya, insya Allah begitu. Karena ketika ada sebuah persoalan di dalam keluarga itu nanti mengganggu betul dari alur itu rezeki ya. Insya Allah Ya Pak seperti itu. Ustadz. Alhamdulillah ya Pak Ustadz ketenangan ya dengan terus sama anak-anak juga gitu. Alhamdulillah anak-anak gitu ya ngerti kalau keadaan atau gimana gitu terus pokoknya ya alhamdulillah saling saling ini gitu ya Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah betul. dengan apa eh, terima kasih dengan ilmunya ya Pak Ustadz. Saya tenang lah merasa tenang gitu mau gimana Amin, amin. apa-apa tenang gitu. Ya mungkin itu Pak Ustadz. Makasih. Oke, baik, Assalamualaikum. siap. Terima kasih Bu Ais, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya coba ini ada Bu Rosita ini. Boleh cerita Bu Rosita, boleh dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Apakah standby atau enggak ini? Atau yang standby, misalnya siapa lagi nih? Bu Nuryati Sragen. Assalamualaikum Bu Nuryati, apakah standby ready? Bagaimana aktivitas ibadahnya dalam satu pekan Waalaikumsalam terakhir? Pak Ustaz. Iya, bagaimana kabarnya Bu Nuryati? Sehat dan keluarga sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Ini aktivitas ibadahnya satu pekan terakhir bagaimana nih Bu? Untuk aktivitas ibadah saya, Alhamdulillah, duha 12 rakaat rutin, Alhamdulillah. Yang Alhamdulillah. tahajud juga bisa, qobliyah, ba'diyah juga, Alhamdulillah, bisa Pak Hmm. Ustaz. Dan untuk bulan ini, saya benar-benar tidak punya uang sama sekali, sepeser pun Pak. Hmm. Pak Ustaz, saya tuh bingung, saya mau angsuran banyak, anak bayar UKT, saya bingung, bingung betul. Terus kemudian saya terus berdoa, berdoa, berdoa. Alhamdulillah Pak, Oke. selalu ada pertolongan Hmm. dari Allah. Waktu Oke. kemarin itu anak saya, Bu, UKT-nya paling lambat tanggal 1 Februari. Hmm. Terus kemudian saya, aduh gimana ini ya. Alhamdulillah Pak, di tangga saya itu nawarin saya, walaupun ya utang Pak, tapi utangnya tuh lunak itu loh. Oke, Bu, oke. ini ada uang 4 juta, anu digunakan buatan. Alhamdulillah Pak, langsung saya ambil, anak saya bisa bayar. Nah kemudian eh, ada RAT koperasi dulu Pak. Oke. Alhamdulillah sebelum saya bisa nutup untuk bayar UKT anak saya, jadi nggak jadi utang sama Oke, tetangga. Masya Allah. Oh iya ini Sekali awal tahun ya, RAT. Masya Allah kasih ya. mudah-mudahan eh, rezeki saya lancar Amin, seterusnya amin, Pak amin. Ustaz. Jeh, Terima jeh, kasih jeh. demikian. Mungkin ini yang dapat saya sharingkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Rabbil Alamin ya. Yang penting itu saat kita butuh Allah ada. Yang penting saat kita itu butuh Allah kasih gitu. Ini luar biasa ya. Memang ya ketar-ketir dalam hati kita, dalam pikiran kita tuh selalu ada. Itu manusiawi ya. Apa namanya? Besok bagaimana, besok bagaimana itu adalah sikap-sikap manusiawi dalam diri kita. Baik, kemudian selanjutnya ada siapa lagi nih? Eh, Bu Khitoh ini. Assalamualaikum Bu Khitoh, apakah ready? Boleh di-sharingkan bagaimana aktivitas ibadahnya satu pekan terakhir? Ya, mungkin barangkali belum ready. Bu Wiwi, ya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Tadi sudah masuk juga dari awal ini. Apakah ready? Boleh di-sharingkan?
Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Wiwi dan keluarga? Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Ya, Ya, boleh di-sharingkan bagaimana aktivitas ibadahnya satu pekan terakhir, Bu Wiwi? ya, ya. Alhamdulillah ibadahnya Pak Ustadz ya, ya selalu kan, ya duhanya, tahajud, qobliyah sama ba'diyahnya. Cuma Mm-mm. saya yang saya nggak suka ya Pak Ustadz sama diri saya ini suka apa ya Pak Ustadz nggak fokus apa gimana gitu ya Pak Ustadz ya. Gimana, Misalnya gimana? pokoknya lah baca apa takbiratul ihram gimana Pak Ustadz? Kok tahu-tahu ntar ujung-ujungnya langsung walap dolin kayak gitu Pak Ustadz. Kata saya, Oke, jadi oke. saya suka jadi saya suka ngulang lagi gitu Pak Ustadz. Apa karena saya itu nggak fokus? Apa kenapa gitu? Saya juga nggak ngerti ya Pak Ustadz. Gitu Oke, aja. ini sendirian atau sholat jamaah nih? Sendiri. Oh, sendiri. Heeh. Oke, Iya. ya. Ya memang, maka kenapa ketika kita mau aktivitas apapun, termasuk mau sholat, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung ya, berlindung dari godaan setan. Artinya ya bisa jadi godaan itu akan selalu ada ya. Bahkan dalam sholat pun setan itu akan menggoda terus ya kan. Ya awalnya nggak ingat kunci karena sholat jadi inget ya. Sebelum sholat tuh Ya. kita nyari kunci kemana, taruh mana nih kunci gitu ya. Nggak ketemu-ketemu begitu kita sholat, setan datang tuh ngegoda, kuncinya ada tuh di lemari gitu ya. Jadi Iya. inget deh itu begitu. Maka ketika kita sudah berdiri di atas sajadah, kita betul-betul memohon kepada Allah berlindung dari godaan setan tadi, kita takbiratul ikhram, ya kemudian pelan-pelan ya, kita pelan-pelan dinikmati bacaannya. Ya Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Kemudian kita Iya. baca doa iftitah, gitu ya. Doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kita nikmati gitu ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, betul-betul kita nikmati bacaan itu. Nah, kadang Iya. yang apa namanya ini tuh bisa hilang konsentrasi kita tuh karena lantaran satu kita suka terburu-buru, ya Mm-mm. suka terburu-buru. Yang kedua, ini menjadi sebuah kebiasaan. Jadi keburu-buruan itu menjadi sebuah kebiasaan sehingga ya nggak tahu tiba-tiba udah amin, tiba-tiba udah ruku. Kayak Iya. gitu. Kadang-kadang saya mikir, lo tahu lah, oh tahu-tahu Alhamdulillah. Makanya kadang suka saya ulang lagi Al-Fatihahnya gitu kan, Ustaz. Yang penting Ya, Al-Fatihahnya ya kayak gitu ya. Dan kata saya sebelum sholat tuh saya suka doa gini, ya Allah kusukan gitu ya sholat saya ya, gitu kan. Ya tetap aja kayak gitu gitu Pak Ustaz. iya karena memang di dalam diri kita itu ada namanya otak bawah sadar. Otak Iya bawah itu. sadar itulah yang akan mengontrol aktivitas kita. Jadi Mhm. maka teman-teman nanti kalau kita belajar tentang ilmu mindset, ya, yang mempengaruhi tingkah laku kita adalah otak bawah sadar. Itu sebagian besar adalah otak bawah sadar. Termasuk kesuksesan kita itu adalah mempengaruhi adalah otak bawah sadar, bukan otak sadar gitu ya. Nah, otak bawah sadar itu dibangun karena sebuah kebiasaan, cara terus-menerus. Maka teman-teman barangkali pernah pernah ini yang lihat ya. Orang tidur malam gitu ya, matanya masih merem, tapi dia bangun, dia buka pintunya, dia jalan, nggak apa ya, nggak nabrak gitu ya, nggak nabrak, dia tahu di mana letak posisi pintunya, ya kan? Nah tadi itu bawah sadar yang menggerakkan itu. Termasuk misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita naik motor, naik kendaraan gitu ya. Yang seharusnya kita waktu itu belok kanan, ini belok kiri, ke bawah aja. Kenapa? Karena kebiasaan bahwa kalau di jalan itu, kalau di perempatan itu kita selalu belok kiri gitu. Itu udah kebiasaan. Sehingga yang harusnya besok di hari itu arah kita adalah ke arah kanan, karena kita udah menjadi kebiasaan, kita udah belok kiri. Begitu udah belok kiri, jarak
sekian ratus meter baru sadar, oh iya kita mau kemana gitu ya. Itu bawah sadar yang mempengaruhi. Maka termasuk sholat karena ini sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakuin. Karena tadi kebiasaan kita adalah terburu-buru, gitu ya. Tanpa kita harus menikmati bacaannya, tanpa kita menikmati gerakannya, maka ya ini yang kita bawa setiap harinya. Seperti itu, Hmm. Bu Wiwi ya. Maka coba, yuk tenang dulu deh. Kalau mau sholat tuh tenang. Kalau belum tenang jangan sholat. Tenangin dulu Iya, diri. iya, Tenangin. mungkin buru-buru ya Pak Ustadz, takut Ya. waktunya habis gitu Hmm. kan. Hmm. Namanya saya juga sholat sekalian nunggu toko, takut ada yang beli Hmm. juga kali ya, Pak Ustadz ya, gitu Ya. ya. Bener. Udah kalau kalau sholat toko tutup atau kasih tulisan. Nanti Sedang kalau pas sholat. waktu kita sholat ada yang beli ya udah. Dia kalau mau nunggu suruh nunggu. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau nunggu berarti bukan rezeki kita begitu aja. Jadi nggak perlu kemudian kita terburu-buru. Saya masih eh, apa ya? Saya belajar betul dari seorang apa namanya keluarga kiai gitu ya. Setiap saya sering main ke sana gitu ya. Jadi Mm-mm. saya ditemui dulu, habis itu suruh masuk, duduk, suruh apalah aktivitas di situ. Habis itu dia pergi ke dalam. Dan itu lama, bisa sampai 30 menit. Bahkan ada yang pernah sampai 1 jam tuh baru nanti dia keluar lagi. Apa? Karena ternyata waktu saya datang itu pas jam dia sholat duha. Dia begitu Mm-mm. saya datang udah ketemu dulu, habis itu dia masuk lagi, nggak peduli mau ada tamu kayak atau nggak apa ya dia masuk masuk aja sholat duha dia selesaiin dulu itu sholat duhanya, baru dia keluar lagi ketemu saya lagi tanya ada maksudnya apa datang ke sini. Nah kita Mm-mm. nih kalau nggak ngerti kita merasa dicuekin, ini tamu loh gitu. Ini tamu Mm-mm. loh ya. 30 menit ditinggal ke dalam nggak taunya sholat. Jadi saya betul-betul belajar oh ya bahwa memang Allah dulu nih urusan. Termasuk tadi toko. Udah sholat aja sholat dulu gitu ya. Ntar mau ada beli kayak nggak ada beli itu udah urusan nanti. Nah jadi Iya. nanti ada ujian begini. Kalau kita punya toko tuh ada ujian. Di saat jam-jam sholat tuh pembeli tuh datang malah bertubi-tubi datangnya. Sehingga apa? Kita itu udah, waduh gimana nih? Udah wayahnya sholat nih. Tapi masih ada pembeli gimana nih? Harus dilayani terus. Nah ini kalau tidak di manage dari awal, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Tapi kalau di manage dari awal, di jam-jam sholat kita tetap sholat, maka pembeli itu akan datang di jam di luar kita sholat. Itu pasti. Contoh begini, kita mau beli sesuatu. Kita datang ke sana, begitu nyampe, tutup tokonya, ada tulisan sedang sholat. Waduh, kita tungguin nih 10 menit. Di beberapa toko ada kok, di beberapa apa namanya? Di beberapa kota ada ini. Saya cukup menarik ya. Jadi kalau ada satu toko kalau udah wayah azan itu dia kasih tulisan 15 menit untuk seluruh karyawannya dia sholat gitu ya. Yang ada di dalam toko tetap di dalam toko nggak bisa keluar. Yang masih di luar toko dia nggak bisa masuk karena ditutup pintunya sampai nanti waktu sholat selesai. Jadi begitu orang sehingga orang begitu datang pasti diprediksi oh jam-jam ini tuh masih yang punya lagi sholat maka saya datangnya nanti habis sholat ya. Nah termasuk ini kita yang punya toko nih maka kita kondisikan di jam-jam sholat kita sholat otomatis pembeli itu akan datang nanti di jam-jam di luar kita sholat seperti itu sehingga waktu kita sholat itu waktu kita betul-betul bermunajat sama Allah Subhanahu Wa Taala nggak perlu buru-buru gitu ya. Insya Allah nanti pembelinya datang di luar jam sholat. Ya, terus Pak Ustadz, kalau mamanya saya nggak fokus kayak gitu, itu mempengaruhi lancar enggaknya rezeki nggak ya Pak Ustadz? Nah, terkait dengan lancar dan enggaknya rezeki itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Eh, terkait dengan ibadah, ya tentu akan keganggu nilai ibadah kita. Seperti itu. mm-mm. Hmm, iya Pak Ustadz. Ya, seperti itu, nggih. Ya, nggak Nggih. apa-apa kalau memang kemarin masih proses belajar, ya insya Allah kita semua masih belajar kok. Ya, kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Yuk, agar ke depan
kita jauh lebih baik lagi. Iya, iya, Pak. Pembelajaran-pembelajaran terkait dengan manajemen diri, manajemen ibadah yang kemarin kami sampaikan itu adalah ya agar kita betul-betul potensi yang ada itu betul-betul kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Ya, Pak Ustadz. Ya, itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Terima Oke, kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita sapa lagi nih. Ada Bu Muhaimin ya, Bu Muhaimin. Assalamualaikum, apakah ready, Bu Muhaimin? Ya, kalau belum ready, kita sapa lagi. Ada Bu Rahmawati. Assalamualaikum, Bu Rahmawati. Apakah ready? Boleh dibuka mic-nya. Ya, kita sapa lagi. Oh, Bu Rahmawati udah dibuka. Oke, ya. Ya, Ya, Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini Ya, kayak lari-lari dari mana ini, Bu? enggak di tempat Oh, tapi gitu. mohon maaf. Oh, Ini gitu. tadi ada murid yang WA itu soal-soalnya belum selesai, jadi ya mohon maaf untuk Oke, oke. melanjutkan yang tadi. Ini Pak terkait dengan eh, apa program pesantren kilat ini, alhamdulillah. Mm-mm. Itu yang pertama kendalanya itu asisten saya itu kalau sudah dengar adzan itu disuruh sholat itu nanti dulu, ntar dulu. Nah itu ya Oke, nomor deh. satu. Mm-mm. Sampai saya tuh kadang gini, seumpamanya saya itu udah pulang dipanggil sama Gusti Allah itu kok saya dikasih pertanyaan, hei Rahmawati, kenapa itu asisten kamu seperti itu? Lah itu saya bagaimana? Saya sampai bilang seperti itu. J, 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 J. Itu yang pertama. Untuk soal seperti ibu siapa tadi yang kadang itu sholatnya seperti tidak fokus, itu Mm-mm. dulu pernah saya mengalami seperti itu, tapi Mm-mm. saya itu memfokuskannya itu dengan cara sebelum sholat itu kita membaca surat ya seingat kita atau sekeinginannya kita itu aja Mm-mm. itu lama-lama kita fokus tapi Mm. itu memang ada prosesnya Ya, itu ya, kalau, J. kalau tip dari saya terus saya apa ya pernah mengalami seperti itu terus lanjut bingung saya Pak mau Ya, oh aktivitas ini ibadahnya gimana satu pekan terakhir ini? aktivitas ibadahnya itu tadi malam itu saya itu tidak sholat tahajud. Tahu-tahu itu bangun setengah lima, lebih J, 10 J, menit. Tapi saya udah witir. Itu eh, cara Jawanya itu gelone minta ampun, Pak itu. J, 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 J. Terus alhamdulillah ini pada bulan Desember kemarin itu saya sama keluarga sudah berkurang hutangnya dua 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 apa ya dua hutang Dua tempat, itu ya. dua ya dua tempat dua J. orang itu Alhamdulillah, J. alhamdulillah ya mungkin proses lagi yang selanjutnya mungkin insya Allah bulan depan kalau Allah mengizinkan nanti satu lagi tinggal satu lagi ini yang apa ya untuk saya lunasi J, gitu J, itu J. aja Amin. anu Ustadz. Terima kasih atas ilmunya, bimbingannya selama ini. Mungkin saya sebagai santri yang masih banyak kekurangannya sama panjenengan dan tim admin dan semuanya, mohon maaf. Insya Allah saya sudah berpikiran Ustadz untuk pengen silaturahmi ke panjenengan. Mungkin Amin, amin, karena amin, J. suami itu masih merantau, keinginan saya itu satu keluarga ingin silaturahmi ke rumahnya panjenengan, tapi J, belum J. Amin, belum amin, aja, amin, J. belum ada waktunya, tapi sudah kepikiran dari dulu itu. J, monggo nanti Ya, kalau pas suaminya lagi libur, monggo. Insya Allah ya Ustaz. J, Insya amin, Allah amin. diberikan kesempatan sehat, sempat waktu dan sempat Amin, amin, J. sebagainya.
Ya, itu aja Ustadz pengalaman dari saya untuk sekian lama bertemu dengan panjenengan di Manut Quran. Amin, Ada amin, amin, insya Allah. banyak Jih, sukanya daripada dukanya. Jadi saya itu sudah nggak mau mikirkan urusan dunia itu jih, jih. lama-lama. Tapi yang saya pikirkan itu cuma bagaimana saya bisa melunasi hutang. Sudah, ya udah karena dengan umur saya itu mungkin saya itu sudah waktunya, bukan sudah waktunya lagi ya Ustaz, Jih, jih. untuk apa namanya, untuk bekal pulang. Kalau pulang suatu saat saya itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jih, siap, siap, Masya Allah. Jih. Ya, terima kasih ya Oke, Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kalau Bu Ais tadi sholatnya gantian, Bu Ais ya. Boleh juga Bu Ais seperti itu, silahkan di manajemen dengan baik ya. Kemudian selanjutnya Bu Hitah, apakah sudah ready? Assalamualaikum. Ya, kalau belum, Bu Miswar, apakah ready nih? Ya, boleh dibuka mic-nya Bu Miswar ketika ready. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Miswar? Alhamdulillah sehat, berkah. Alhamdulillah ya. Oke, J, bagaimana aktivitas ibadahnya satu pekan terakhir Bu Miswar? Boleh diceritakan? Ya, kalau untuk saat ini sih memang lagi berhalangan. Udah ada 3 harian. Hmm, Tapi oke kalau oke, dari J. kemarin-kemarin itu, ya langsung aja ya Ustaz ya. J. Ya, kalau dari, ya Alhamdulillah bisa, walaupun kadang telah sedikit itu agak lumayan rutin dari ditambah ba'diyah, qobliyahnya. Terus kalau witir saya yang pasti lepas Isa gitu. Ya, nggak apa-apa, J. Tapi ya jeleknya itu agak lumayan lama gak bisa bangun malam. Agak bisa bangun malam beberapa hari. Terus Hmm. sudah tahu, udah setengah 2. Oh nantilah setengah 3 aja. Serem banget. Udah, udah setengah 4 kan tinggal. Itu Andi udah jam sedikit. Pernah itu sudah adzan subuh, pernah nyoba itu kan yang masih coba apa jalani yang ikhlas itu Hmm. udah mau adzan belum selesai itu. Jadi nggak tahu itu kayak Ya, gimana pahala. ya, insya Allah kan kalau di Jakarta ini setengah 5 ya ini subuhnya ya. Setengah Iya lima agak kurang, siang. setengah 5 kurang dikit insya Allah ya. Iya. Oke, enggak apa-apa, insya Allah ya. Jadi setengah 4 masih cukup, insya Allah ya. Setengah 4 masih cukup. Kecuali kalau tadi mandinya lama. Iya katanya mandi subuh itu kan eh, bagus untuk kesehatan Ya, untuk betul, seger, insya Allah ya. Seger. kayak kita mau menghadap Allah katanya lebih bagusan Ya, suci-suci gitu. betul, ya. Jadi ya, enak di badan ya. Kalau kita mandinya di pagi hari setelah jam 12 ya. Setelah jam 12 Iya. malam itu insya Allah ke badan itu jauh lebih enak juga ya. Seperti itu Bu Miswar insya Allah ya. Cuman tadi kalau ya mandinya bisa diatur lah ya. Kalau mandi bebek lebih cepat lagi gitu ya. Cuma nyilem habis itu Iya. keluar lagi gitu ya mandi bebek. Oke, baik Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Miswar ya. Ya singkat aja Ustaz. Gitu aja. Ya. Kemudian yang belum disapa tadi ada Bu Rabaah nih. Bu Rabaah dari Bandung. Assalamualaikum, apakah ready? Boleh dibuka mic-nya Bu Rabaah ketika ready? Kalau belum ada lagi Bu, ini siapa ini? Ivin ya? Ivin atau Livin ini? Bu Ivin.
Barangkali. Assalamualaikum, apakah ready? Boleh dibuka mic-nya? Atau Bu Popon yang baru saja bergabung ya. Assalamualaikum Bu Popon. Apakah ready? Boleh dibuka mic-nya Bu Popon? Ya, ternyata berapa tidak ready ya. Barangkali hanya menyimak saja menjadi silent reader ya pada malam hari ini. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu kawan-kawan ya. Insya Allah nanti kita akan sambung dengan apa namanya di lain kesempatan. Kita akan tutup dulu dengan doa bersama. Nanti sebelum kembalikan ke admin ya. Yuk teman-teman semuanya yang sudah ready pada malam hari ini, kita menata hati kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita lakukan di hari-hari ini betul-betul Allah ridho dan menjadikan diri kita jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu Popon sudah dibuka mic-nya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Popon? Ya, ada yang mau disampaikan Bu Popon? Ya, tidak ada respon. Mungkin barangkali ada gangguan. Ya, kita langsung ke doa. Sekali lagi teman-teman semuanya mari kita jaga hati kita. Kita apa namanya? Bersihkan dari segala penyakit-penyakit hati dengan memperbanyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan berbanyak kita istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita akan semakin bersih. Dan hati itu adalah sebagai penentu, pengendali daripada segala aktivitas kita. Ketika hati kita baik, maka seluruh aktivitas kita insya Allah juga akan menjadi baik. Namun ketika hati kita kotor, hati kita sakit, maka seluruh aktivitas kita juga akan menjadi kotor dan sakit. Mari kita sedikit uh, mari kita mengangkat tangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya apa yang kita lakukan ini betul-betul dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ويكفيه مجيدا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ورقة ya Allah. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين